Pada soal nomor 2 diberikan ada benda berada di permukaan bidang datar kasar dikena gaya F1 dan F2. Seperti gambar berikut, gaya F1 dan F2 bernilai 15 Newton dan 10 Newton. Benda dalam keadaan bergerak. Nilai F2 lebih kecil dibandingkan dengan berat benda. Selanjutnya, gaya F2 diputar ke atas searah jarum jam. Ketika sudut theta diperbesar mulai dari 0 sampai 90 derajat, pernyataan yang paling benar adalah yang mana? Soal ini masuk materi hukum 1 Newton. Jadi kenapa langsung kita katakan hukum 1 Newton? Karena di sini soalnya kebanyakan ini dia tanyakan tentang gaya normal, di sini tentang gaya gesek. Ini juga gesek, ini juga gesek. Ya. Dan gaya normal. Di sini dia katakan gaya geseknya berkurang atau bertambah ya gitu ya. Nah, sekarang kita akan uraikan dulu ya menggunakan hukum 1 Newton. Apakah betul di sini konsepnya hukum 1 Newton? Oke, kita uraikan. Kan perlakuannya di sini adalah ketika sudut theta diperbesar mulai dari 0 sampai 90 derajat, maka pernyataan yang paling benar adalah itu yang paling penting. Kita uraikan menggunakan konsep hukum 1 Newton sigma Fy sama dengan 0. Ingat, hanya arah vertikal saja yang menggunakan hukum 1 Newton. Sementara arah horizontalnya dia menggunakan hukum 2 Newton. Sebentar kita akan jelaskan hukum 2 Newtonnya. Kita gambarkan diagram gaya arah vertikalnya. Di sini ada gaya normal. Kemudian di sini ada berat benda. Kemudian ada bayangan dari F2. Ya, ada bayangan dari F2. Kita uraikan penentuan tanda positif. Ini kita sepakati ke atas positif, negatif ke bawah. Maka ini penguraiannya positif N, kemudian positif F sin theta ya. Ingat ini sin theta ya. Jadi sudut tetanya itu dia start dari 0 dan diperbesar sampai ke atas. Berarti dia terhadap sumbu X. Jadi dia diputar seperti ini. Putar searah jarum jam. Berarti ini negatif dengan gaya gravitasi sama dengan 0. Berarti gaya normalnya sama dengan W dikurang F sin theta. Kita sudah punya rumusan gaya normal ya. Oke. Sekarang kita akan uji apakah yang terjadi kalau misalkan sin theta-nya diperbesar. Untuk tetanya sama dengan 0 derajat, maka ini F2 ya, sorry. Ini F2. Gaya normalnya sama dengan W kurang F2 sin 0 derajat. Sin 0 itu hasilnya 0. Berarti 0 kali F2 berarti gaya normalnya sama dengan W. Kemudian kita uji lagi. Untuk tetanya sama dengan misalkan 30 derajat. Maka kita dapatkan gaya normalnya sama dengan W kurang F2. Kalau kita masukkan ke sini rumusannya, sin 30 berapa? Setengah. Berarti sudah kelihatan bahwa semakin besar. Atau kita uji lagi. Misalkan untuk tetanya sama dengan 60 derajat ya. 60 derajat. Maka kita dapatkan gaya normal itu sama dengan W dikurang F2 dikali sin 60 setengah akar 3. Sini sudah kelihatan ya. Saat kita misalkan coba ambil sudut tetanya misalkan 90 derajat ya.
Maka ini W dikurang dengan F2. Sin 90 nilainya 1. Berarti ya, semakin besar ya, bisa kita simpulkan ya. Kesimpulannya adalah semakin besar nilai theta, maka gaya normalnya semakin kecil. Gitu, kan semakin kecil. Sehingga kalau dia semakin kecil, gaya gesek juga semakin kecil. Kenapa bisa demikian? Karena nilai dari gaya gesek itu bergantung dari gaya normal. Jadi ya tergantung nilai dari gaya normal. Nah, sekarang kita lihat opsinya yang berhubungan dengan gaya gesek. Nilai gaya normal yang bekerja pada benda tetap salah. Ini sudah pasti salah ya. Besar gaya gesek yang bekerja pada benda bertambah, sudah salah. Ini kan ada sudah katakan tadi semakin kecil berarti berkurang. Besar gaya gesek statis maksimal yang bekerja pada benda tetap salah juga. Besar gaya gesek dan gaya normal yang bekerja pada benda berkurang. Ya, ini benar. Jadi jawabannya adalah E. Loh, kok bisa? Yang A gimana? Benda perlahan-lahan mulai berhenti. Ingat, ketika benda ini dia misalkan diputar ke atas sampai dia sudutnya menunjukkan 90 derajat, masih ada gaya lain yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi masih ada F1 yang menyebabkan benda masih bergerak ke arah sumbu X. Makanya yang A itu salah. Oke, jadi gitu konsepnya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 3 ya. Seorang pemadam kebakaran yang beratnya 650 Newton meluncur turun sepanjang tiang vertikal dengan percepatan rata-rata 3 meter per sekon kuadrat. Gaya vertikal rata-rata yang dilakukan orang tersebut pada tiang adalah... Oh iya, ini juga masuk materi... Ini ya, masuk materi... Hukum 2 Newton. Jadi ini masuk materi hukum 2 Newton. Jadi kita ibaratkan tiangnya seperti ini ya. Ada tiangnya. Kemudian orang itu meluncur ya ke bawah dengan percepatan A. Saat meluncur pasti di sini ada namanya gaya gesek ya. Itulah namanya gaya vertikal yang dimaksud gaya geseknya. Kemudian di sini juga ada gaya berat benda. Oke. Maka kalau kita uraikan ya menggunakan hukum 2 Newton, hukum 2 Newton pada arah vertikal sigma Fy sama dengan M kali A sama dengan berarti yang positif adalah yang searah percepatan ya. Kalau pada kondisi benda bergerak, yang positif adalah harus searah percepatan, itu yang positif. Berarti yang melawan harus negatif. Yang ke atas berarti. Sehingga di sini positifnya itu adalah W ya. Kemudian negatifnya adalah gaya gesek atau gaya vertikal yang kita cari. Ini M kali A. Beratnya berapa? Beratnya 650 Newton. Dikurang dengan gaya yang kita cari, masanya berapa? Ingat, massa benda bisa kita cari ya. Massa benda itu sama dengan berat dibagi dengan gravitasi. Berarti 650 dibagi dengan gravitasi itu 10. Berarti 65 kg. Ya, tinggal kita masukkan aja di sini. Berarti ini hasilnya adalah berapa? 65 kali A. Oh ya, A-nya sudah ada ya. A-nya itu berapa?
A-nya adalah 3, berarti di sini kali 3. Maka nilai F sama dengan 650 dikurang dengan 195. Ini kita peroleh 455 Newton. Inilah gaya vertikal yang dimaksud pada soal, ya. Inilah gaya vertikal yang dimaksud pada soal. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi E. Jadi soalnya simpel sih ya. Tapi sesimpel pun itu kalau konsepnya kita tidak pahami, mungkin kita tidak akan dapat jawabannya. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya ya.